Halo, perkenalkan nama saya Indira Nisa Rahmi, NIM 23 10 12 10 33 dari kelompok 1. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Mada Tami, saya mahasiswa Magister Manajemen UPN Veteran Jakarta. Halo, nama saya Imade Balik Yudhana, saya mahasiswa Magister Manajemen UPN Veteran Jakarta tahun 2023. Sehari-harinya saya bekerja di sebuah perusahaan asuransi umum di kantor pusat di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adnan Husna Yusuf, saya adalah mahasiswa UPN Veteran Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 2310 12 10 37. Perkenalkan, nama saya Azhar Ghazali. Saya dari kelompok 1 dengan NIM 2310122013. Pada kesempatan ini kami ingin membahas sebuah kasus etika bisnis pada sebuah perusahaan. Mayora adalah salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia. Namun pada tahun 2021 dan 2022, warga sekitar pabrik Mayora di Kabupaten Tangerang mengeluhkan pencemaran air sungai di Sungai Kunir dan Cisadane. Diduga pencemaran ini berasal dari limbah cair yang dihasilkan oleh pabrik Mayora. PT Mayora Indonesia Tbk adalah salah satu perusahaan konsumen terkemuka di Indonesia yang berfokus pada produksi makanan dan minuman. PT Mayora Indonesia Tbk didirikan pada tahun 1977 di Tangerang, Indonesia. Sejak itu perusahaan telah tumbuh menjadi salah satu pemimpin pasar di sektor makanan dan minuman di Indonesia pada pasar internasional. Mayora bergerak dalam berbagai segmen produk konsumen termasuk makanan ringan, biskuit, permen, coklat, minuman, kopi instan, teh, minuman coklat, lalu makanan kemasan seperti sereal, susu kental manis, dan produk-produk lainnya. Beberapa merek terkenal yang dimiliki oleh Mayora antara lain adalah Beng Beng, Kopiko, Energen, Torabika, Roma, dan lain sebagainya. Produk-produk ini memiliki pangsa pasar yang kuat di Indonesia dan telah diekspor ke banyak negara di Asia, Eropa, Amerika, dan Afrika. Pencemaran yang ditimbulkan oleh PT Mayora itu berdampak negatif bagi lingkungan. Contohnya untuk merusak ekosistem biota laut dan kerusakan lingkungan sungai. Kemudian pencemaran air limbah ini menyebabkan air kali berwarna hitam dan berbau nyengat sehingga warga tidak bisa memanfaatkan kali tersebut untuk mencuci, mandi, dan mengairi sawah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang telah menegur perusahaan Mayora dan meminta untuk perusahaan memperbaiki proses limbahnya serta IPAL-nya. Ombudsman Banten juga meminta DLHK untuk mempublikasikan hasil pemeriksaan dari kasus tersebut. Dalam hal ini, PT Mayora melakukan pelanggaran etika bisnis. Yang pertama yaitu kurangnya komitmen perusahaan terhadap kelestarian lingkungan dalam menjalankan bisnisnya. Yang kedua yaitu pencemaran air sungai ini juga membahayakan kesehatan masyarakat yang menggunakan air tersebut untuk kehidupan sehari-harinya. Yang ketiga, Mayora juga terkesan kurang transparan dalam mengkomunikasikan informasi tentang pengolahan limbah kepada stakeholder dan masyarakat. Dan yang terakhir, dari kasus limbah ini menunjukkan bahwa perusahaan Mayora belum mencapai keseimbangan, yaitu keseimbangan antara keuntungan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan tanggung jawab sosial. Mayora telah melakukan beberapa langkah untuk mengatasi pencemaran limbah, antara lain membangun instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL dan melakukan monitoring kualitas air secara berkala.
Namun, langkah-langkah tersebut tampaknya belum cukup untuk mengatasi permasalahan pencemaran limbah. Hal ini dibuktikan dengan masih terjadinya pencemaran air sungai di sekitar pabrik Mayora. Untuk itu, maka pentingnya langkah-langkah yang konkret untuk mengatasi masalah demi untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih. Sebagai contoh, perusahaan yang berhasil melakukan pengelolaan limbah adalah perusahaan Nestle di Amerika. Perusahaan Nestle berkomitmen untuk mengelola limbah kopinya secara berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dalam hal pengurangan limbah, perusahaan Nestle bekerja sama dengan para petani kopi untuk menerapkan praktik budidaya yang berkelanjutan, seperti daur ulang air dan penggunaan pupuk organik. Hal ini membantu mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan selama proses penanaman dan panen kopi. Nestle juga merancang kemasan produk kopinya agar mudah didaur ulang dan dibuat kompos. Hal ini tertanam dalam prinsip Nestle, yaitu desain kemasan yang ramah lingkungan. Mereka juga menggunakan lebih sedikit bahan kemasan dan mendorong konsumen untuk mendaur ulang. Nestle juga melakukan upaya dalam pengurangan limbah produksi. Mereka menerapkan berbagai langkah untuk mengurangi limbah yang dihasilkan selama proses produksi kopi, seperti menggunakan kembali air dan mengelola limbah cair. Tak lupa juga Nestle mengedukasi beberapa petani kopi dan masyarakat tentang pentingnya pengelolaan limbah yang berkelanjutan. Kerjasama dengan komunitas juga sebagai program pengelolaan limbah yang efektif untuk melakukan pengelolaan limbah yang berkelanjutan tersebut. Nestle juga terus berinovasi dan mencari cara untuk meningkatkan pengelolaan limbah kopinya dengan mereka berkomitmen mencapai target zero waste dalam waktu dekat. Di akhir tahun 2016 sendiri, Nestle sudah ada 182 pabrik di seluruh dunia yang berhasil melakukan zero waste untuk melakukan pembuangan limbah. Dengan demikian, Nestle tetap berkomitmen untuk menjaga lingkungan untuk tercapainya kehidupan anak cucu yang di masa depan. Pencapaian yang diraih oleh Nestle tidak hanya terjadi di Amerika. Di Indonesia sendiri juga pernah mendapatkan sebuah penghargaan, yaitu Lampung Sustainable Award LSA 3 tahun berturut-turut dari 2016 sampai 2018, di mana pencapaian tersebut diraih berkat sebuah inisiatif sebuah program Zero Waste to Landfill, yaitu memastikan tidak ada sampah yang berakhir di TPA, yaitu tempat pembuangan akhir. Salah satu bentuk program tersebut adalah melakukan pengelolaan limbah organik pabrik untuk pakan lele yang diolah oleh masyarakat setempat. Maka salah satu prinsip dari etika bisnis global adalah terkait dengan keberlanjutan lingkungan. Fokus dalam keberlanjutan lingkungan dengan komitmen dan pedoman pada menjaga lingkungan hidup kita, maka kita telah membantu dalam mensukseskan kehidupan di masa depan kita untuk anak cucu kita. Tidak mau kan alam yang seindah ini lenyap di masa depan karena perilaku kita saat ini yang tidak menjaga etika global terhadap keberlanjutan lingkungan? Maka dari sekarang cintai lingkungan kita. Mayora memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola limbahnya secara bertanggung jawab dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini penting tidak hanya untuk melindungi lingkungan, tetapi juga kesehatan masyarakat. Mayora perlu menunjukkan akuntabilitas dan komitmen etis melalui tindakan konkret untuk mengatasi pencemaran limbah dan memulihkan kerusakan lingkungan. Sebagai perusahaan yang bertanggung jawab, Mayora seharusnya menerapkan prinsip etika kantian dengan memegang teguh kewajiban moral untuk menghormati lingkungan dan bukan hanya mengejar keuntungan. Dari sudut pandang utilitarian, Mayora juga harus bertujuan untuk mencapai kebaikan terbesar bagi masyarakat luas melalui pengelolaan limbah yang efisien, mengurangi dampak negatif, dan meningkatkan manfaat untuk semua. Dalam menerapkan etika keberlanjutan, Mayora harus berfokus pada strategi yang mempertimbangkan kesehatan lingkungan jangka panjang,
memastikan bahwa kebutuhan generasi saat ini terpenuhi tanpa mengorbankan masa depan. Selain itu, etika perawatan menuntut Mayora untuk secara aktif merawat lingkungan dan komunitas, mendorong upaya yang lebih besar dalam pengurangan limbah dan pemulihan lingkungan. Dengan mengadopsi prinsip tanggung jawab korporat, Mayora seharusnya bertindak dengan transparansi dan integritas, memastikan semua operasi mereka adil dan bertanggung jawab terhadap semua pemangku kepentingan, termasuk lingkungan dan masyarakat tempat mereka beroperasi. Melalui komitmen ini, Mayora tidak hanya mematuhi peraturan yang berlaku, tetapi juga memperkuat reputasi mereka sebagai perusahaan yang peduli dan bertanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan. Ini adalah refleksi dari komitmen jujur dan adil mereka dalam menjalankan bisnis, termasuk dalam pengolahan limbah yang efektif dan bertanggung jawab. Teman-teman sekalian, dari pemaparan sebelumnya, kita dapat mengambil kesimpulan bersama bahwasannya kasus limbah Mayora di Tangerang menunjukkan bahwa Mayora belum sepenuhnya menerapkan etika perusahaan dengan baik. Hal ini terlihat dari kurangnya transparansi dalam mengkomunikasikan informasi terkait pengelolaan limbah, kurangnya akuntabilitas perusahaan atas tindakan yang dilakukan, dan belum tercapainya keseimbangan antara keuntungan ekonomi, tanggung jawab sosial, serta kelestarian lingkungan. Teman-teman sekalian, secara etis, Mayora memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa kegiatan operasionalnya tidak membahayakan lingkungan atau masyarakat. Insiden ini menunjukkan bahwa perusahaan perlu meningkatkan praktik pengelolaan limbahnya, meningkatkan transparansi, dan lebih memperhatikan dampak sosial serta lingkungan dari kegiatan bisnisnya. Selanjutnya, sangat penting untuk kita ingat bersama bahwa perspektif etika bisnis dapat bervariasi tergantung pada nilai dan prinsip individu atau organisasi yang dijalankan. Namun, secara umum, perusahaan diharapkan untuk bertindak secara bertanggung jawab dan etis dalam semua aspek operasionalnya, termasuk pengelolaan limbah. Terima kasih.